Pemirsa, pemerintah belum berencana melonggarkan kebijakan PSBB, namun pemerintah akan fokus untuk memerangi wabah corona. Bahkan pemerintah terus menggaungkan agar masyarakat berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Namun kritik atas seruan pemerintah tersebut datang banyak pihak yang kurang sepakat dengan konteks berdamai. Kita akan membahasnya dalam dialog kali ini. Sudah bersama kami Dr. Ari Fahrial Syam, Dekan Fakultas Kedokteran UI, dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau ke tenaga ahli staf utama Kantor Presiden terlebih dahulu, Pak Ngabalin. Apa respon Anda mengenai banyaknya perbedaan pendapat ini? Ya, sebetulnya kalau pemerintah kan dalam berbagai kebijakan yang diambil tidak ada orientasi lain kecuali tentu untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Karena itu dalam semua statement-statement maupun penyampaian yang disampaikan oleh pemerintah, ada regulasinya, dibuat perangkat-perangkatnya untuk kita menjalankan apa yang menjadi amanah dan dilakukan untuk pemerintah kepada masyarakat. Dalam posisi inilah maka saya kira tentu tidak mungkin satu kebijakan itu bisa memberikan kepuasan kepada semua. Tentu saja ada pro dan kontra, tetapi ya atas nama negara dan atas nama rakyat, pemerintah harus konsisten berjalan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Karena itu saya berkali-kali mengatakan bahwa sampai hari ini kan tidak ada keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan masalah pelonggaran. Sehingga kalau di sana-sini kita masih menemukan kendala-kendala yang terkait sejumlah beberapa tempat atau beberapa titik yang tidak menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan dalam PSBB, ya itu adalah sebuah kenyataan bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk terus memberikan pendidikan, mencerdaskan masyarakat Indonesia tanpa bosan-bosan, karena itu menjadi amanah yang harus dilaksanakan. Jadi saya kira ya tidak ada hal yang bisa kita perdebatkan kecuali saya ingin katakan bahwa pemerintah tetap konsisten untuk bisa menjalankan tugas-tugas yang menjadi amanah dari bangsa dan negara ini. Kalau memang tujuan pemerintah adalah untuk agar COVID ini segera berakhir begitu, namun banyak masyarakat yang tidak sependapat. Kita akan tanya ke Pak Ari. Pak Ari, apakah ini mempengaruhi bagaimana kinerja pemerintah untuk membantu menekan pertumbuhan positif corona? Iya, ya kita mesti lihat dulu lah kenyataannya bahwa saat ini jumlah kasus kita itu meningkat dari waktu ke waktu dan cukup tajam. Jadi saya sebutkan misalnya di bulan awal Mei ini kita tembus 10.000. Kemudian di dalam 10 hari pertama angka kita nembus lagi 5.000. Itu kan berarti eksponensial. Ya, kita udah perhitungkan, kita juga udah lihat di di tanggal sekarang itu posisinya sudah 18.000. Jadi saya bisa prediksi kalau setiap 10 hari kita nambah 5.000, berarti di awal Juni nanti angka kita 25.000. Jadi ini angka adalah fakta, ya fakta bahwa kenyataannya bahwa kita itu masih masuk ke merah. Okay. Artinya apa? Bahwa kita memang masih harus terus berjuang bagaimana angka penularan ini bisa kita tekan sedemikian rupa. Nah, bicara soal keputusan-keputusan, ya tentu ketika ini keputusan pemerintah pusat ya mesti mendukung apa yang dilaksanakan oleh daerah, ya. Yang saat ini berhadapan dengan masyarakat adalah kan pemerintah daerah, ya artinya tadi kita dengar di ilustrasi di awal tadi ya, ketika di Jakarta ya para camat itulah yang menghadapi masyarakat, ya ketika di Bogor juga demikian para lurah, para camat. Jadi memang di sini masalahnya ya bahwa oke, pemerintah pusat sudah menetapkan tadi melalui Kementerian Kesehatan bahwa wilayah tertentu ini adalah masuk PSBB. Kemudian tentu pemerintah daerah melaksanakan PSBB tersebut. Tapi mohon maaf Pak Ari, kalau misalnya pendapat dari tokoh-tokoh penting ini, apakah patut untuk pemerintah mempertimbangkannya?
Iya, saya mesti bilang begini, kan kita juga tadi Pak Ngabalin juga udah menyampaikan. Jadi artinya kita nggak tahu apa yang dimaksud oleh Pak Presiden ini kita berdamai gitu ya, istilah berdamai tersebut. Yang jelas kita menghadapi suatu infeksi yang menular dengan cepat dari satu orang ke orang lain, dan cara mengatasinya, ketika ini pasien datang ke rumah sakit, tentu ini tugas para petugas kesehatan. Tugas pemerintah pusat adalah bagaimana agar dokter-dokter dan petugas kesehatan bekerja dengan tenang karena telah tersedia hazmat dengan lengkap. Kemudian juga obat-obat yang kira-kira berpotensi juga diusahakan oleh pemerintah pusat ada agar dokter bisa bekerja lebih baik. Kemudian juga seperti misalnya hari ini kan produk-produk dalam negeri, ventilator segala macam itu sekali lagi itu adalah di sisi ketika pasien itu sampai di rumah sakit. Jadi pemerintah memang harus mendukung segala sarana prasarana, termasuk juga SDM, misalnya tentu diberikan insentif buat para dokter dan perawat. Nah, kemudian ketika bicara penularan, tentu kita bicara di pemerintah daerah. Nah, saya terus terang saja ya jadi memang artinya begini, semua memang harus menahan diri, agar kita masyarakat yang ada di bawah ini pun juga tidak bingung gitu loh. Ini apa sih yang dimaksud demikian? Berarti masih bingung dengan arti damai dengan corona begitu ya? Ya, pengertian saya makanya itu kita mesti tanya apa yang dimaksud saya akan dengan berdamai. Konfirmasi ke Pak Ngabalin. Pak Ngabalin, ini masih banyak masyarakat kita yang bingung berdamai dengan corona itu seperti apa? Maksud dari pemerintah ini seperti apa sih Pak Ngabalin? Ya kan kita tahu ya, Pak Tecan juga tahu bahwa semua yang dijalankan oleh pemerintah, tidak saja di Indonesia tapi seluruh dunia. Kita kan punya organisasi dunia, ada namanya WHO. WHO telah mengumumkan bahwa untuk menemukan vaksin dan obat itu kan tidak dalam hitungan bulan, tapi mungkin setahun 2 tahun akan datang. Nah, karena itu maka ya cara lain dari perubahan diksi melakukan perlawanan kepada berdamai, ya tentu saja harus protokol kesehatan itu harus menjadi pertimbangan dan menjadi perhatian untuk harus benar-benar kita berdisiplin. Disiplin diantaranya adalah bisa menjaga jarak dengan baik, kemudian tidak bosan-bosan kita harus setiap saat mencuci tangan. Kemudian kalau memang harus terpaksa kita keluar dari rumah, maka kita harus menggunakan masker dan lain-lain sebagainya. Jaga stamina diri, kemudian makan yang gizi dengan baik. Artinya apa? Ini adalah langkah dan upaya. Saya sekali lagi menekankan dan menyampaikan, mempertegas bahwa memang kalau dilihat dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini kan tidak ada lain kecuali adalah memberikan keselamatan bangsa dan negara dan generasi masyarakat Indonesia. Kalau kebijakan-kebijakan ini kemudian ada beberapa pihak yang mungkin tidak setuju, makanya saya bilang tadi, tentu saja satu kebijakan itu kan tidak mungkin atau tidak mesti harus bisa memberikan kepuasan kepada semua pihak. Baik, maaf saya potong Pak Ngabalin, tapi ini belum menjelaskan apa maksud berdamai, maksud dari pemerintah itu sendiri. Berdamai dengan corona itu seperti apa? Apakah kita tetap menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah pandemi ini atau seperti apa? Iya, karena itu sebab kan begini, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya, tentang karantina kesehatan itu kan ada 4 pilihan. Pemerintah atau Bapak Presiden mengambil keputusan untuk memilih pembatasan sosial berskala besar. Jadi bisa pembatasan sosial berskala besar kan. Jadi kalau menghindari kerumunan, artinya PSBB itu kan mengatur pergerakan orang, mengatur pergerakan manusia. Jadi aktivitas tetap ada, tetap harus ada, tetapi semua yang dilakukan itu tetap dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Kalau ini kita bisa disiplin dengan baik, kemudian tetap menjaga apa yang diputuskan, kemudian dengan protokol yang sudah kita sepakati ini diperhatikan dengan baik, saya kira sebetulnya damai kita dan perlawanan kita kepada COVID-19 ini ya cuma itu doang. Oke, baik, saya ke Pak Ari lagi. Pak Ari, penjelasan dari KSP begitu, apakah ini sudah tepat diterapkan di Indonesia melihat faktanya banyak sekali berkerumun begitu masyarakat kita? Iya, jadi pertama begini, bahwa kita memang masih berada di posisi yang cukup riskan ya, artinya
kasus kita itu meningkat terus. Ya, kita contohlah Vietnam itu setelah terbebas tanpa kasus baru, dia berani untuk sekolah. Ya, di Prancis sudah mulai turun, tapi ternyata memang akhirnya terjadi lagi peningkatan kasus di anak-anak sekolah. Jadi saya juga melihat begini, bahwa istilah yang tepat mungkin menurut saya kita beradaptasi. Karena sekali lagi kita belum tahu. Ya, saya kebetulan ada di pendidikan, ya, kebetulan di kedokteran. Saya juga ada peserta didik untuk mengambil spesialis, kemudian juga mahasiswa klinik. Itu ketika bicara soal ujian yang harus hands on dengan pasien, itu tidak bisa kita gantikan dengan online. Jadi kita menunggu juga waktunya. Artinya apa? Bahwa memang di sini kita bekerja bersama-sama bagaimana agar kasus ini kita bisa tekan. Kita masih jumlah kasus itu masih 500-an gitu ya. Tapi sekali lagi yang istilah tepat adalah kita beradaptasi dengan situasi begini. Artinya apa? Bisa saja dalam suatu keadaan memang kasus kita cukup tinggi, ya misalnya masih cukup tinggi, tapi kita bisa lihat Jakarta udah mulai menurun. Artinya, tapi mau nggak mau misalnya proses ujian dengan pasien itu mesti kita adakan. Nah itu tadi, bagaimana kita mengadakannya? Ya tadi kita harus benar-benar physical distancing. Kemudian benar-benar misalnya memperhatikan bahwa baik itu peserta didik harus menggunakan masker gitu ya, kalau perlu dengan alat pelindung diri begitu. Dan ini artinya memang kita akan menghadapi sesuatu. Ini kita akan bicara bukan artinya saya berkomunikasi bukan dengan teman-teman di Indonesia saja. Hari ini kemarin juga saya berkomunikasi dengan guru besar di Belanda, di Amerika ya, kemudian teman-teman di Malaysia. Ini satu hal yang krusial memang adalah proses pendidikan kedokteran yang memang proses magang, di mana ujian misalnya harus hands-on, harus ketemu dengan pasien. Ini memang rabat, tapi mereka juga ada batas waktu. Artinya kalau kondisi ini memang artinya memang tetap seperti begini, mau nggak mau mesti ada jalan keluar. Ya itu yang kita bilang kita beradaptasi dengan situasi begini. Baik, lebih tepat berarti katanya adalah beradaptasi begitu ya dokter ya? Saya lebih bilang begitu, bahwa memang apalagi kan WHO sudah mengingatkan, pandemi ini akhirnya menjadi endemi. Maksudnya apa? Kita sepanjang tahun virus ini ada di tengah-tengah kita. Cuman tinggal tadi seperti KLB kan, ini sekarang boleh dibilang ini sekarang KLB nih, kita mesti tekan. Seperti demam berdarah aja. Kan ada masa-masanya Januari, Februari itu kita terjadi ledakan. Pada pasca banjir di DKI saya ingat waktu itu terjadi KLB, DHF. Nah itu tadi. Nah ketika ini memang kita artinya sudah diperingatkan bahwa ini akan menjadi endemi, penyakit ini ada sepanjang tahun. Nah sekarang bagaimana ya, kita mesti merubah gaya hidup kita yang kemarin itu dengan bagaimana kita tidak tertular dengan infeksi ini sambil menunggu vaksinnya. Tentu kalau sudah ada vaksinnya selesai, artinya kita bisa dengan imun tidak ada masalah begitu. Jadi ini memang semua sekali lagi ini adalah luar biasa ya. Di Amerika pun sekarang kan angkanya udah lebih dari jutaan, lebih dari 1 juta orang ya, meninggal juga ratusan ribu. Jadi ini problem buat semua ya. Dan yang penting begini buat saya, masyarakat tahu gitu bagaimana penyakit ini menular dari seorang ke yang lain. Terus terang saja 2 hari yang lalu saya sedih, ada di satu daerah kebetulan memang ini meninggal karena COVID dan dibuka jenazahnya gitu loh. Dan akhirnya orang-orang yang mau buka itu memandikan lagi kan tertular. Nah sebenarnya begini nih, ini yang kita harus jaga ya, kami juga di pendidikan semua juga. Ternyata memang banyak masyarakat yang belum paham bagaimana virus ini menular dari satu orang ke orang lain gitu lah. Ini nih pemahaman, ini harus kita. Berarti beradaptasi bukan melonggarkan tapi tetap waspada begitu ya dok ya? Perlu waspada tetap. Artinya begini, kita mesti lihatlah seperti pasar ramai kita cegah jangan pasar ramai. Kemarin kan juga berdiskusi dengan Pak Wali Kota ya kan. Pak Wali Kota bilang ya subuh-subuh sebelum orang dagang sudah tentara dan polisi yang dudukin tempat itu gitu loh. Jadi memang ya karena sekali lagi kita yang paham yang mesti lihat ketika ada kerumunan, mereka kerumunan dan rapat, ya disitulah proses penularan terjadi gitu loh. Baik, kita mengapresiasi sekali pemerintah yang sudah melakukan segala kebijakan untuk menekan angka persebaran positif corona di Indonesia dan epidemi di Indonesia begitu. Namun seakan-akan ini kebijakan terus berlanjut melihat situasi yang ada. Pak Ali Muhtar Ngabalin, sampai ada muncul hashtag Indonesia terserah begitu. Bagaimana pendapat dari pemerintah? Karena melihat masyarakat seakan-akan tidak lagi mematuhi aturan yang ada. Iya, nggak boleh kita kalah dari semangat ini, bahwa kita kan
Republik Indonesia kan berbeda dengan geografisnya dengan daerah-daerah lain, kayak di Belgia, negara kecil, di Belanda, Amerika juga seperti di New York, kemudian di beberapa tempat-tempat yang lain. Jangan ada orang di tengah-tengah kita menghadapi pandemi ini kemudian membuat hashtag Indonesia terserah. Kan tidak mungkin satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu menyengsarakan rakyat Indonesia. Tidak mungkin. Bahwa di sana sini ada yang pihak-pihak yang kemudian tidak taat, tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, ya tanggung jawab kita lah semua. Makanya kan pemerintah itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa mendapat dukungan dari masyarakat, dari opinion leader, dari para cerdik pandai, dari kampus, dari ulama, dari ormas-ormas, dari Dr. Ari, Pak Dekan dengan kawan-kawan. Jadi dukungan ini menjadi penting. Tapi kalau di tengah-tengah kita menghadapi pandemi ini, kemudian media sosial yang begini menjamur, kemudian ada hashtag terserah Indonesia, jangan kita kalah dengan berbagai provokasi-provokasi, karena ini kita sedang sama-sama menghadapi pandemi yang luar biasa ancamannya ini. Itu sebabnya kenapa Bapak Presiden kemarin dalam ratas tanggal 19 Mei itu menyampaikan bahwa sampai hari ini belum ada satu keputusan atau pemerintah tidak mengeluarkan keputusan atau belum mengeluarkan keputusan tentang langkah-langkah pelonggaran. Masih tetap on the track pada satu keputusan pembatasan sosial berskala besar. Baik. Nah, dukungan inilah maka pemerintah harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat, Baik. dari semua pihak, dari seluruh kalangan masyarakat Indonesia, supaya kita sama-sama bisa sukses dan berhasil melakukan perlawanan atau berdamai atau upaya-upaya percepatan penyelesaian. Kalau kuncinya adalah harus kompak, lalu bagaimana caranya kita harus kompak? Kita akan bahas ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Special Report.